Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Birgita Heni Perwitasari. Selamat datang di video saya yang berjudul Menghadapi Hoaks tentang Vaksin COVID-19 dengan Cara Pikir Filsafat. Video ini saya buat sebagai persyaratan tugas MKDU Filsafat Ilmu yang merupakan project-based learning, yaitu dengan topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Saya menentukan judul Peran Filsafat dalam Pemberantasan Informasi Palsu Mengenai Vaksin COVID-19. Tugas ini disusun oleh saya sendiri dan saya berasal dari Prodi Ilmu Kesehatan Mata dengan NIM 012018016302. Saya akan memulai pemaparan tugas video saya ini dengan membahas sedikit mengenai pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada bulan Desember 2019 lalu, terdapat wabah pneumonia baru yang tidak dikenal yang dilaporkan pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Kemudian wabah pneumonia baru tersebut terus menularkan ke banyak orang dan menjalar ke berbagai daerah di Cina. Hingga pada akhirnya juga menjalar ke beberapa negara lain di luar Cina, dan pada 11 Februari 2020, WHO pada akhirnya secara resmi memberikan nama pada penyakit tersebut, yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, dengan penyebab virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit COVID-19 tersebut terus meluas ke berbagai negara dan benua, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit COVID-19 ini sebagai suatu pandemi. Pandemi COVID-19 ini terus berlangsung hingga hari ini, dan seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri, per tanggal hari ini, yaitu 19 Januari 2021, terdapat kasus terkonfirmasi sejumlah 927.380 kasus, dengan jumlah aktif, sembuh, dan meninggal seperti yang tertera pada gambar ini. Selain itu, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia per harinya dapat kita lihat melalui grafik ini terdapat kecenderungan untuk meningkat. Sebagai upaya untuk menangani dan memberantas pandemi COVID-19, para ilmuwan di seluruh dunia telah berusaha untuk menciptakan dan mengembangkan vaksin COVID-19. Vaksin sendiri merupakan produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitasnya. Sehingga vaksin COVID-19 ini diharapkan nantinya bisa membuat manusia menjadi kebal terhadap infeksi virus SARS-CoV-2. Proses pemberian vaksin sendiri disebut sebagai vaksinasi. Dalam pembuatan dan pengembangan vaksin COVID-19 ataupun vaksin secara umum, ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum vaksin tersebut bisa digunakan pada masyarakat. Salah satu tahapan tersebut adalah fase uji klinik, yaitu menguji vaksin tersebut pada manusia yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu fase 1, 2, dan 3. Setelah 3 uji fase klinik tersebut, juga masih ada banyak tahapan lainnya yang harus dilalui sebelum vaksin tersebut bisa pada akhirnya digunakan di masyarakat. Pada jurnal yang dibuat oleh Opini et al. Tahun 2020, dinyatakan ada beberapa kandidat vaksin COVID-19 yang sudah hampir menyelesaikan uji klinis tahap 3-nya. Dan kandidat vaksin tersebut terdiri dari beberapa macam jenis vaksin, antara lain adalah vaksin mRNA, vaksin virus inaktif, vaksin vektor virus, ataupun subunit protein. Dan vaksin-vaksin tersebut dikembangkan oleh beberapa perusahaan farmasi. Untuk di Indonesia, seperti yang kita ketahui, sudah ada vaksin Sinovac yang sudah mulai diberikan sejak 13 Januari 2021 yang lalu. Dan pada saat itu, seperti yang sudah kita saksikan bersama, Bapak Presiden Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang diberikan vaksin COVID-19. Di era pandemi COVID-19 ini, ada banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat dari berbagai jenis sumber, termasuk juga tentang vaksin COVID-19. Namun sangat disayangkan, dari banyak informasi yang beredar tersebut, ada banyak sekali juga informasi yang palsu atau hoaks. Berikut ada beberapa contoh hoaks tentang vaksin COVID-19. Seperti yang pertama ini adalah, yaitu informasi yang menyatakan bahwa
Kemasan vaksin Sinovac tidak menggunakan ampulan, namun sudah ada di dalam suite khusus yang terisi vaksin. Dan seperti yang dapat kita lihat, sumber informasi ini disebarluaskan di media sosial Facebook. Lalu contoh yang kedua adalah informasi yang menyatakan bahwa hanya Indonesia yang membeli vaksin Sinovac di Tiongkok. Dan informasi ini disebarluaskan di salah satu media sosial WhatsApp. Namun berita ini tidak benar karena pada kenyataannya tidak hanya Indonesia yang membeli vaksin Sinovac dari Cina. Lalu contoh yang ketiga adalah informasi yang menyatakan Jokowi tidak disuntik vaksin, namun hanya disuntik vitamin biasa. Dan informasi ini menyebar juga di sosial media Facebook. Kemudian contoh yang keempat yaitu informasi yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia akan dijadikan kelinci percobaan vaksin corona dari Cina. Sedangkan Cina sendiri tidak menguji coba pada rakyatnya sendiri. Berita-berita yang palsu atau hoaks seringkali muncul di sekitar kita dan memang sulit untuk dihindari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hoaks ini mudah untuk muncul. Salah satunya yaitu yang sudah dinyatakan oleh Burkhardt tahun 2017, yaitu bahwa kemampuan untuk bisa mempengaruhi apa yang orang lain ketahui merupakan sebuah aset yang berharga. Dan hal ini berpotensi untuk digunakan untuk berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut bisa bertujuan positif seperti contohnya untuk mengedukasi atau perdagangan, namun juga bisa bertujuan negatif seperti contohnya menimbulkan teror atau mencoba untuk mengadu domba antar orang atau kelompok melalui berita hoaks. Hoaks sendiri sebenarnya sudah ada sejak abad ke-15, yaitu di mana sudah ada media cetak, dan pada saat itu hoaks yang beredar di media cetak diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan media, menghibur, ataupun menimbulkan ketakutan atau kemarahan, seperti yang dinyatakan oleh Uberti tahun 2016. Dan salah satu faktor lain penyebab munculnya hoaks di zaman sekarang ini adalah luasnya penggunaan sosial media, seperti yang sudah dinyatakan oleh Sastro Subroto dan Pratama pada tahun 2019. Luasnya penggunaan media sosial menyebabkan informasi bisa dengan mudah dibuat, diakses, dan disebarkan oleh siapapun di mana saja dengan sangat mudah dan cepat. Dan luasnya penggunaan sosial media ini juga menyebabkan hoaks yang sudah terlanjur disebarkan sulit untuk segera dihilangkan. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita banyak sekali dipaparkan oleh berbagai jenis informasi dari berbagai jenis sumber. Dan tentunya paparan informasi ini tidak bisa kita hindari. Namun, yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan untuk memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi dan mencerna berbagai informasi yang kita terima. Untuk bisa memiliki kebijaksanaan tersebut tentunya tidak mudah. Namun, ada salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu melibatkan filsafat. Filsafat sendiri dalam bahasa Yunani merupakan filosofia yang terdiri dari dua kata yaitu philein yang artinya cinta serta sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka secara etimologis filsafat memiliki arti cinta kebijaksanaan. Maka dari itu, seorang filsuf bisa dikatakan merupakan seorang pencinta atau pencari kebijaksanaan. Filsafat sendiri memiliki 8 ciri pikir. Yang pertama adalah radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akar persoalannya. Kemudian yang kedua adalah universal, yang artinya berpikir secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek serta tidak parsial. Kemudian yang ketiga adalah konseptual, yang artinya menghasilkan pemikiran baru dari pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat adalah koheren dan konsisten, di mana koheren artinya sesuai dengan kaidah berpikir logis dan saling terkait antar konsep, serta konsisten yang artinya tidak terkontradiksi. Kemudian yang kelima adalah sistematis, yaitu berpikir teratur dan berurutan, serta mengandung maksud dan tujuan. Kemudian yang keenam adalah komprehensif, yang artinya berpikir dengan sedetail-detailnya dan meliputi banyak hal. Yang ketujuh adalah bebas, yaitu tidak terikat prasangka sosial, historis, kultural, maupun religius. Dan yang terakhir 8 adalah bertanggung jawab, yaitu berpikir dengan dapat dipertanggungjawabkan secara hati nurani dan sosial. Ciri-ciri filsafat ini bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai fenomena dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah untuk menghadapi berbagai jenis informasi yang terpapar di hadapan kita. Saya akan memberikan contoh pengaplikasian ciri pikir filsafat dalam menghadapi sebuah informasi mengenai vaksin COVID-19. Saya mengambil contoh informasi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu informasi yang menyatakan
Dalam sejarah pemimpin dunia, hanya di rezim saat ini yang bahagia melihat rakyatnya akan dijadikan kelinci percobaan vaksin corona dari Cina, sedangkan Cina sendiri tidak menguji coba pada rakyatnya sendiri. Saya akan coba menelaah informasi ini menggunakan ciri pikir filsafat satu persatu. Yang pertama adalah dengan berpikir radikal, contohnya dengan menanyakan dari mana sumber informasi tersebut, dan pada kasus ini tampaknya berasal dari sebuah media sosial yang kemudian perlu ditelusuri lebih lanjut hingga bisa diketahui siapa yang pertama kali menyampaikan informasi ini. Dan coba untuk dikaji apakah sumber informasi pertama tersebut merupakan lembaga yang terpercaya. Dan kemudian perlu dipertanyakan apakah tujuan pemberian informasi tersebut dan kenapa bisa muncul informasi tersebut. Kemudian melalui ciri pikir yang kedua yaitu universal, kita perlu mempertanyakan apa saja sebenarnya yang dibahas di informasi ini. Dan pada kasus ini contohnya membahas mengenai vaksin COVID-19 dan juga membahas uji coba vaksin buatan Cina pada manusia. Kemudian dengan ciri pikir yang ketiga yaitu konseptual, bisa kita pertanyakan apakah sebelum-sebelumnya negara Cina sudah pernah membuat vaksin selain COVID-19 ini, dan bagaimana proses pengadaan vaksin-vaksin tersebut, apakah terdapat kesalahan atau pelanggaran, dan bagaimana keberhasilannya, dan lain sebagainya. Kemudian melalui ciri pikir yang keempat, yaitu koheren dan konsisten, kita bisa mempertanyakan bagaimanakah bunyi berita-berita lain mengenai pengadaan vaksin COVID-19 buatan Cina ini, terutama dari negara Cina ataupun negara-negara lainnya. Dan bisa kita kaji apakah informasi-informasi dari sumber lain tersebut sejalan dengan informasi ini, ataukah terdapat perbedaan, dan lain sebagainya. Kemudian melalui ciri pikir yang kelima yaitu sistematik, kita bisa mempertanyakan kaidah-kaidah apa saja sebenarnya yang harus diikuti dalam proses pembuatan sebuah vaksin, dan bagaimana sebenarnya keadaan pengadaan vaksin di Cina saat ini. Lalu bagaimana cara Cina menguji vaksin buatannya, apakah terdapat ketidaksesuaian, apakah terdapat pelanggaran, dan lain sebagainya. Kemudian melalui ciri pikir yang keenam yaitu komprehensif, kita bisa mempertanyakan dari inti awalnya yaitu apa sih sebenarnya vaksin itu, lalu bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana proses pembuatan dan uji cobanya, lalu apa saja syaratnya, dan adakah aturan dan hukum yang mengaturnya. Lalu melalui ciri pikir yang ketujuh yaitu bebas, kita bisa mempertanyakan apakah informasi ini mengandung kesan prasangka terhadap sosial, historis, kultural, atau religius tertentu. Dan yang terakhir, melalui ciri pikir bertanggung jawab, kita bisa mempertanyakan apakah informasi ini bisa dipertanggungjawabkan secara hati nurani dan sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi adalah sebagai contoh hal-hal apa saja yang bisa kita pertanyakan dalam menelaah sebuah informasi yang sedang kita baca, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita jadikan dasar untuk mencari informasi lebih lanjut dari berbagai macam sumber, sehingga pada akhirnya kita bisa menilai apakah informasi yang sedang kita baca tersebut benar atau tidak sebelum kita menyebarluaskan ke pihak lainnya. Sebagai kesimpulan, berpikir menggunakan cara pikir filsafat dapat digunakan untuk menelaah informasi yang beredar, khususnya tentang vaksin COVID-19. Dan berpikir filsafat tersebut perlu dilatih dan dibiasakan untuk pada akhirnya bisa membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai informasi. Lalu sebagai saran kepada masyarakat, apabila masih tetap ragu dalam menilai suatu kebenaran informasi, cobalah untuk menghindari menyebarluaskan informasi tersebut, karena belum jelas kebenarannya. Lalu saran lainnya adalah, sebisa mungkin coba untuk konsultasikan informasi yang meragukan ke pihak yang lebih ahli agar bisa ditelaah dengan lebih bijak. Kemudian berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian pemaparan video saya kali ini. Selaku penyusun konten video ini, saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh konten dalam video ini yang ditujukan sebagai upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Serta, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau menyinggung pihak manapun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.